Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue di sini, Musa Motolovers, di channel otomotif yang akan membahas khususnya seputar roda 2. Oke, jadi sesuai dengan judul guys ya. Kali ini gue akan membahas tentang keluaran motor terbaru dari pabrikan asal Austria, yaitu KTM. Nah, gue akan membahas all new KTM Duke 390 2024. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran, khususnya KTM lovers nih, simak video ini sampai habis, jangan di skip-skip ya. Let's go. Oke guys, kita lanjut ya ke pembahasan intinya. Nah, jadi baru-baru ini pabrikan asal Austria yaitu KTM baru saja mengeluarkan produk terbarunya, yaitu all new KTM Duke 390. Nah, ini merupakan generasi terbaru dari KTM 390 Duke yang seri sebelumnya ya guys ya. Nah, jadi kita akan bahas mulai dari segi desainnya dulu nih guys ya. Nah, jadi motor ini menggunakan rangka tralis tubular besi guys ya, tentunya bukan rangka SF nih ya. Nah, jadi motor ini menggunakan rangka utamanya yaitu menggunakan rangka tralis besi, dan untuk subframe-nya itu menggunakan aluminium. Nah, jadi hal ini bertujuan untuk meningkatkan torsi dan juga meningkatkan handling dari motor ini guys. Nah, jadi motor ini jauh lebih stabil, handlingnya lebih nyaman dan tentunya torsinya semakin meningkat. Nah, hal ini tentunya berakibat yaitu meningkatkan kelincahan motor guys, dan tentunya menambah feedback ya dari sasis ke ridernya. Nah, artinya rider ini ya, jadi ketika menggunakan all new KTM Duke 390 ini ya, di samping posisi handling yang nyaman dan tentunya semakin posisi badan kita itu semakin seperti menyatu gitu guys ya, artinya torsinya nambah dan handlingnya itu lebih nyaman lagi tentunya. Oke, dari segi triple clamp nih guys ya. Nah, triple clamp ini kemudian dirubah ya dari seri sebelumnya ya, yang artinya ketika di teman-teman menaiki motor KTM 390 ini, ketika di jalanan yang bumpy ataupun jalanan tidak rata ya, ketika motor posisi ini masih kencang, artinya motor ini masih stabil guys, jauh lebih stabil dari generasi yang sebelumnya. Jadi teman-teman tidak perlu memodifikasi menggunakan steering damper, jadi motor ini masih tetap stabil dengan kecepatan yang cukup tinggi gitu, karena ini merupakan perubahan dari triple clamp yang sebelumnya gitu. Kemudian dari segi sasisnya kini dipadukan dengan arm yang terbaru nih guys, artinya armnya ini lebih sedikit melengkung ya, tetapi bukan arm banana ya seperti muge-muge yang Jepang lainnya gitu ya. Nah, artinya si arm ini sedikit melengkung. Nah, kemudian dipadukan dengan suspensi belakang yang dipasang di bagian luar yang berkontur di sekitar suspensi belakangnya. Nah, hal ini berguna untuk memungkinkan desain airbox filter dan juga mengurangi tinggi jok dari all new KTM Duke 390 ini guys. Nah, artinya jok dari KTM 390 ini yang terbaru jadi sedikit lebih pendek guys dari generasi yang sebelumnya, karena posisi shocknya ini sedikit berbeda dengan generasi yang sebelumnya guys. Kita ke mesinnya guys ya. Jadi all new KTM Duke 390 ini motornya mengusung konsep mesin yang terbaru guys dari generasi yang sebelumnya, karena dari mesinnya saja ini sudah real menggunakan 390 cc guys, karena memang generasi yang sebelumnya itu hanya 377 cc. Nah, biarpun generasi yang sebelumnya itu namanya KTM Duke 390, tetapi dengan cc-nya itu tidak segitu guys, artinya cc-nya itu hanya 377 cc. Nah, kalau untuk yang saat ini itu cc-nya real 390 cc yang desain full compact ya guys ya, itu dengan yang dijuluki yaitu LC4C mesinnya ya. Jadi satu silinder guys ya, bayangin aja ya, 400 cc satu silinder motor naked, itu pasti liarnya luar biasa guys ketika digunakan di jalan raya. Jadi mesin baru dari KTM Duke 390 ini didesain ulang ya dari generasi sebelumnya, yaitu bagian silinder headnya itu dirubah guys ya. Jadi artinya ini sudah memenuhi standar Euro, yaitu yang 5:2, jadi aman gitu ya. Nah guys, jadi KTM terbaru yang 390 ini yang 2024 itu ada segi dua warna guys. Nah ya, jadi yang pertama ada signature electronic orange, dan yang kedua ada Atlantic blue. Nah, jadi
biasanya kan KTM itu ciri khasnya kan warnanya orange ya guys ya. Jadi kalau ini ada warna terbarunya guys, yaitu warna Atlantic Blue. Jadi cakep sekali guys perpaduan warnanya, jadi antara warna biru dan juga orange khasnya KTM. Nah, jadi buat teman-teman yang kepengen beli nantinya ya, nah ini ada dua pilihan warna nih, jadi mungkin teman-teman bisa pilih antara yang orange maupun yang signature blue. Nah, jadi ada dua pilihan nih buat teman-teman di luar sana. Oke, kemudian dari segi desain yang lainnya, yaitu dari segi tangkinya guys. Nah, jadi tangkinya ini sekarang lebih maju ke depan ya, jadi lebih panjang sedikit ke depan, dan kemudian dari penutup radiator guardnya itu sedikit lebih lebar ke samping gitu ya. Nah, artinya lebih kekar lagi gitu. Kemudian dari saluran udara yang lebih menonjol lagi guys. Nah, artinya memang motor KTM terbaru ini jauh lebih apa ya, kalau menurut gua sedikit lebih garang dari yang generasi sebelumnya ya, karena sedikit lebih lancip ya bentuknya itu. Kalau yang memang sih generasi yang sebelumnya juga sudah cukup keren, garang ya, sangar banget motornya. Cuman kalau yang ini jauh lebih baru lagi, jadi artinya memang benar-benar all new gitu ya, dirubah total, mulai dari mesin, mulai dari desain, mulai dari teknologinya. Dan untuk suspensi belakang itu ada dua setelan guys, yaitu Ribbon dan Preload. Nah, jadi buat teman-teman yang menggunakan KTM 390 ini, itu teman-teman untuk shocknya itu bisa mengatur sendiri antara yang belakang dan depan. Lanjut ke bagian speedometernya ya. Jadi speedometer KTM Duke 390 yang terbaru ini sudah berubah total guys dari generasi yang sebelumnya. Jadi untuk speedometer yang saat ini itu sudah full TFT layarnya, ukurannya 5 inci dan tentunya full digital guys. Nah, dan tentunya ada beberapa mode di bagian speedometer ini. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama ini ada mode street, dan kedua ada mode rain, dan yang ketiga ada mode track. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, mode street terlebih dahulu ya. Nah, mode street ini biasanya digunakan ketika untuk di jalanan perkotaan, untuk daily use gitu ya guys ya. Jadi teman-teman bisa mengatur sendiri ya. Dan kalau untuk mode rain, nah sesuai dengan namanya, rain itu biasanya digunakan ketika pas kita lagi terkena hujan di jalan raya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir motornya tidak stabil, karena memang sudah ada pengaturannya tersendiri guys. Jadi teman-teman nanti bisa menyetingnya sendiri. Ketika teman-teman lagi di jalan raya tiba-tiba terjebak hujan gitu ya, artinya teman-teman bisa menyeting di mode rain ini. Nah, kemudian untuk dari yang terakhir itu ya ada mode track. Nah, biasanya teman-teman yang suka ugal-ugalan cocok nih, khususnya di sirkuit ya, jangan dipakai di jalan raya tentunya. Nah, jadi mode track ini ada beberapa bagian guys, artinya ada dua fitur gitu ya. Yang pertama itu yang berfungsi untuk mengejar start ya, ada fitur launch controlnya. Jadi canggih sekali ya, biasanya kalau untuk motor ukuran 400 cc itu belum ada fitur launch controlnya guys. Nah, kalau yang KTM 390 ini sudah dibekali dengan launch control. Nah, sebenarnya launch control ini fungsinya untuk apa sih? Nah, jadi ada fungsinya guys, tidak sembarangan masang aja gitu ya, artinya ada fungsi tersendiri, yaitu biasanya launch control ini digunakan untuk mengejar start. Nah, artinya si mapping ECU-nya ini terbuka lebar. Nah, dan tentunya untuk apa namanya, mengatur lap time-nya. Jadi memang sih biasanya fitur launch control ini biasanya digunakan untuk track atau untuk teman-teman balapan gitu ya. Jadi memang sepertinya memang fitur track ini digunakan untuk rider yang suka ugal-ugalan nih guys ya, tentunya di sirkuit ya, yang teman-teman suka balapan jangan dipakai di jalan raya. Kalau untuk di jalan raya sudah ada pengaturannya tersendiri, yaitu dari mode street dan juga mode rain ketika terjebak hujan. Lanjut ke bagian headlampnya. Jadi bagian headlamp ini kalau teman-teman perhatikan itu berubah total dari generasi yang sebelumnya. Kalau generasi yang sebelumnya itu kan seperti lancip ke bawah gitu ya, tetapi kayak dipisah gitu guys ya bentuknya ya. Kalau ini beda guys. Nah, jadi tentunya sudah full LED ya, mau dari lampu jauh, lampu dekat maupun dari segi lampu seinnya itu sudah berubah total, yaitu sudah menggunakan full LED. Dan tentunya di bagian samping yang terbarunya guys ya, nah ini ada seperti bagian kayak lampu running gitu ya guys ya, artinya terkesan lebih mewah dan juga garang sekali guys. Jadi bentuknya ini kalau teman-teman perhatikan itu sudah berubah dari generasi yang KTM Duke sebelumnya yang 390. Lanjut ke bagian pengereman ya. Nah, kalau dari segi pengereman yang depan itu untuk cakramnya itu berukuran 320 mm guys, jadi dibalut dengan 4 piston ya, kalipernya dari Vibra. Nah, oke, jadi informasi ini buat teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang motornya kalipernya sudah menggunakan merek dari Vibra, itu teman-teman harusnya bisa bangga gitu ya. Karena apa? Nah, karena Vibra ini itu setara kualitasnya hampir sama dengan Brembo guys. Jadi
artinya lebih baik ya, maksudnya bukan lebih baik ya, artinya kualitasnya itu jauh lebih bagus lah, bisa dikatakan seperti itu dari merek-merek yang lainnya gitu. Makanya teman-teman kalau motornya sudah menggunakan kalipernya dari Bybre itu juara guys, artinya tidak perlu menggunakan Brembo-Bremboan lagi nih. Nah, lanjut ya. Nah, untuk bagian pengereman yang belakang itu untuk ukuran cakramnya itu ukurannya 240 mili dan tentunya dibalut dengan 2 piston. Nah, jadi yang depan itu 320 mili dibalut dengan 4 piston, dan yang belakang itu ukurannya 240 mili dan dibalut dengan 2 piston. Nah, dan tentunya sama, yaitu kalipernya di kombinasi dari pabrikan Bybre. Nah, jadi teman-teman bisa lebih, harusnya tidak perlu mengganti lagi lah gitu ya, kalau yang nggak suka modif-modif tentunya gitu, tidak perlu menggunakan dari Brembo lagi, karena ini kualitasnya juga hampir sama dengan kaliper Brembo guys. Nah, dan tentunya ada 2 fitur ABS guys. Yang pertama ada fitur ABS biasa, dan tentunya yang kedua ada fitur dari Supermoto ABS. Jadi bisa dikatakan memang KTM Duke 390 yang 2024 ini juara banget guys. Artinya mulai dari segi desain, mulai dari segi mesin, dan tentunya dari segi fitur-fiturnya itu sudah berubah total dari generasi yang sebelumnya. Nah, kalau untuk ngomongin harga nih, pasti teman-teman penasaran dengan harganya ya. Oke, jadi informasi aja buat teman-teman ya, karena KTM Duke 390 ini memang sebelumnya belum masuk ke Indonesia guys, yang pastinya tidak akan lama lagi itu sudah bakal pasti masuk ke Indonesia, karena memang Duke 390 yang generasi sebelumnya itu pun sudah masuk ke Indonesia itu, dan harganya itu 99,9 juta. Nah, bisa dikatakan ya 100 juta lah gitu ya. Nah, cuman kalau yang generasi terbaru ini, kalau menurut tebakan gue sih pasti di angka kurang lebihnya 100 jutaan guys, karena memang sudah berubah gitu loh. Artinya ini benar-benar all new, pembaruan dari 390 yang generasi sebelumnya. Artinya mungkin pastinya nantinya akan jauh lebih mahal lagi. Cuman kalau untuk duit 100, katakanlah 120 juta misal nanti harganya ya, untuk mendapatkan satu buah motor ini, kalau menurut gua cukup worth it sekali ya. Jadi buat teman-teman yang suka torsi badak tuh, suka teman-teman motor naked, motor galak, motor garang nih, cocok nih buat teman-teman ya. Apalagi ini motor Austria guys, pasti kualitasnya itu patut diacungi jempol. Nah, oke, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan ya buat teman-teman, khususnya KTM lovers nih dimanapun berada nih. Siapa tahu ini bisa jadi bahan referensi buat teman-teman yang nantinya ingin membeli all new KTM Duke 390 2024. Oke, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya, karena di channel ini banyak sekali informasi seputar dunia otomotif, khususnya roda 2 nih guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.